Bahkan untuk dapat top speednya pun lama banget teman-teman. Di yang versi street ini cuma dapat 108 km per jam. Kondisi bensinnya klaim dari Honda 51 km per liter. Lebih empuk teman-teman, empuk dan jarak mainnya juga lebih panjang, nggak gampang bottoming. Dan ini teman-teman, helm bisa masuk nih. Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Semoga bahagia selalu saat nonton video ini, amin. Kali ini kita udah test drive lengkap Honda Vario Street. Jadi ini adalah varian tertingginya Vario 125 ya. Jadi kalau misalnya kalian ya kepengen Beat Street tapi kekecilan, atau Honda ADV 160 kegedean, nah ini tengah-tengah teman-teman. Ada di tengah-tengah, ngasih posisi berkendara yang kalau menurut saya lebih enak daripada versi yang standar. Karena jelas ya, stangnya lebih tinggi, posisi berkendara juga bisa lebih tegak. Nah secara harga memang dijual lebih mahal kalau dibandingin sama Vario yang versi CBS atau CBS SISS. Yang ini dijual 26 jutaan teman-teman. Cuma dengan 26 juta, kita dapat ngerasain feeling berkendara yang mirip kayak naik motorsport. Nah, kita akan sama-sama bahas lengkap di video kali ini. Bukan cuma posisi pengendara, tapi juga mesin, posisi bahan bakar, kenyamanan suspensi juga. Nah, kita akan rangkum dalam 10 poin penting yang kalian harus tahu dari Honda Vario Street 125 ini. Tonton terus videonya. Yang pertama kita ngomongin desainnya. Ini salah satu yang saya paling suka ya. Wah, desainernya top sih, kalau menurut saya top banget lah. Di bagian depan sampai ke belakang tajam-tajam garisnya. Memang garis yang Indonesia banget lah. Dan yang sebelumnya saya paling nggak suka sama alisnya ya. Alis DRL di bagian depan sekarang udah hilang. Di depan juga makin keren lagi. Malah sekarang siluetnya mirip kayak Vario 125 yang Gen 2 LED pertama. Dan ada mirip-mirip juga kalau dibandingin sama kakaknya yang Vario 160 teman-teman. Secara tampilan body cakep sih. Cuma emang bodi depannya kan kembung ya, lebar, gede. Di bagian samping sini juga lebar juga, bikin rodanya kelihatan kecil ya. Kalau menurut saya sih ini naik satu step masih oke lah. Misalnya kalau kalian nanti ganti ban, di up dikit ya, dari 90 yang depan jadi 100, yang belakang 100 jadi 110. Masih oke, masih pas sama lebar pelaknya, nggak terlalu lebar juga. Kemudian yang saya nggak suka, nah tapi tetap ada sih ya, ada yang saya nggak suka ya, kayak bentuk peleknya. Kenapa nggak sekalian ganti ya? Padahal kalau menurut saya ini pelek yang lebih elegan ya, kurang sporty. Sebenarnya kalau palang-palangnya mirip kayak Vario 160 atau mirip kayak pecek kan lebih keren gitu. Kemudian ini nih yang agak aneh juga adalah di cover ini ya, cover speedometernya ya. Kalau di bagian samping gini kayak gantung gitu loh, kayak aneh, terlalu besar gitu. Saya malah lebih suka kalau dikasih itu, dikasih cover genuine aksesorisnya Honda. Itu lebih cakep karena menyamarkan bentuk depan yang aneh ini teman-teman. Sebetulnya saya suka sih telanjang kayak gini, terlalu kayak gini saya suka. Seandainya casingnya nggak terlalu besar pasti akan lebih cakep. Terus yang saya suka juga adalah ini nih, bagian stangnya ya. Jadi pas kita lagi naik, lagi duduk tuh feelingnya kayak naik motorsport teman-teman. Beneran kayak naik Honda CB gitu ya. Tampangnya sangar, ada racernya gitu kan. Feeling kayak naik motorsport padahal naik Matic, naik Vario gitu kan. Oh iya, di bagian belakang. Nah ini kamu banyak nanya ya, kok jarang sih ada yang ngomongin bagian belakangnya. Kalau menurut saya bagian belakangnya cakep sih. Di belakang ini nih kecil, tapi pas behel ini turun ke bawah gini, nah di sini langsung garisnya dibikin lebih keker di bagian tengah teman-teman. Dan ini memang lampu belakangnya kan jadi secuil banget ya. Tuh cuma satu LED-nya. Cuma untungnya desainnya bagus sih. Kalau yang lama kan LED-nya banyak tuh, ada 6 ya, 6 atau 8 gitu, banyak banget titik-titiknya. Kalau ini cuma ada satu doang teman-teman. Terus spatbor sebenarnya masih sama kayak versi yang sebelumnya, tapi dia kasih ada beberapa tekstur baru di bagian bawah sini teman-teman gitu. Dan modelnya masih pakai model yang gantung, sporty banget. Ya kalau ada menor-menor dikit ya selera lah ya. Tapi overall sih desainnya bagus sih. Desainernya Honda perlu datengin jempol, mantap. Berikutnya kita ngomongin posisi berkendara. Ini yang paling enak sih. Wah, kalau dibandingin sama yang Vario yang biasa teman-teman, dia kan posisi stangnya pendek ya. Pendek, terus juga anak ke dalam. Feelingnya tuh kayak naik motorsport yang firing gitu lah. Memang sih kalau buat selap lebih ke persetan kayaknya lebih gesit ya, lebih lincah gitu kan. Cuma badan tuh nggak rileks karena tangan tuh kayak dipasang buat mengapit gitu kan, mengapit stangnya itu kan, posisinya jadi kayak gini, kayak agak bungkuk dikit. Nah kalau di motor ini beda banget teman-teman. Ini stangnya lebih tinggi 4 cm, lebih mundur 6 cm, dan lebih lebar 7 cm. Nah kalau saya lagi duduk teman-teman, punggung bisa benar-benar rata ya. Dan stangnya memang agak mundur, posisinya mirip kayak posisi genggam stangnya PCX ya. Jadi bukan yang santai tinggi, enggak sih. Ini lebih pendek sebenarnya, nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Cuma kalau dibanding sama yang versi biasa ini udah lumayan ya, lumayan lebih tinggi dan lebih dekat ke badan. Cuma emang kalau dibanding sama PCX tuh lebih nekuk ke dalam ya. Kalau ini enggak, ini sedikit lebih lurus, tapi nggak selurus Honda ADV teman-teman. Ini feelingnya masih nyaman, nyaman banget ya. Bahkan ini buat yang tingginya di atas 70 cm pasti akan badannya malah bukan tegak lagi gitu, malah bisa miring ke belakang gitu kan.
posisi pengendara yang kalau menurut saya sih ini jauh lebih nyaman ketimbang yang versi yang biasa. Jadi kemarin saya sempat jalan-jalan sama Aan ke Bogor gitu kan, dari Jakarta ke Bogor PP gitu. Wah enak teman-teman, sama sekali nggak pegel badannya. Beneran jauh lebih santai ketimbang pakai yang versi standar. Kemudian joknya, nah joknya ini masih kayak versi sebelumnya ya, versi yang tahun 2022. Ini empuknya pas lah, tengah-tengah, nggak yang keras tapi juga nggak yang terlalu empuk ya. Terus kulitnya model yang banyak kayak ada titik-titiknya ya. Ini mirip kayak beberapa tahun yang lalu, mungkin udah agak lama ya, sempat tren yang model kayak gini. Positifnya adalah ini lumayan keset ya, jadi kalau kita pakai celana jeans sih nggak terlalu licin teman-teman. Dan kalau menurut saya sih busanya oke, ini nggak keras-keras banget, buat jalan jauh gitu ya juga masih enak teman-teman. 1 jam pakai motornya juga nggak yang pegel-pegel banget. Kemudian dek pijakan kaki ini masih sama kayak versi yang sebelumnya ya, lebar-lebarnya, sempit-sempitnya masih sama teman-teman. Ini nggak yang lega-lega banget ya. Saya ukuran sepatu 41 aja ngepas banget teman-teman. Tapi emang patternnya ini dibikin ngegrip ya, jadi kaki itu nggak gampang meleset-meleset ya. Ini oke sih gitu teman-teman. Ini posisi pundaknya yang enak banget. Cuma emang ini ya bodi samping. Nah bodi samping ini masih sama ya ukurannya kalau dibanding sama versi yang sebelumnya. Banyak yang nanya kan, ini gampang mentok enggak? Kalau saya cuma 165 cm teman-teman, ya nggak mentok sih, masih jauh banget gitu kan. Tapi buat yang 175 cm ke atas misalnya ya, itu baru deh. Pasti akan deket banget sama bodi bagian samping sini ya. Kemudian stang, juga banyak yang bilang kan kalau Vario itu kalau dibelokin mentok, gampang mentok ke paha. Ternyata di motor ini, biarpun stangnya lebih tinggi, tapi sama aja teman-teman tuh. Masih tetap deket nempel ke paha ya. Ini saya 165 cm, Aan yang 173 sama aja teman-teman. Di Vario yang biasa ya nempel ke paha juga waktu dibelokin mentok. Di yang versi street ini juga sama aja teman-teman, karena memang biarpun lebih tinggi tapi stang ini lebih mundur 6 cm kalau dibandingin sama versi yang standar. Jadi ya gimana lagi, pasti akan tetap gampang nempel ke paha gitu teman-teman. Cuma buat saya sih jarang banget ya belok sampai bener-bener mentok, sementok-mentoknya gitu ya. Kecuali putar balik juga kayaknya nggak sampai bener-bener mentok kayak gini sih. Jadi sebenarnya sih itu isu yang kalau menurut saya ya jarang kejadian teman-teman gitu. Oh iya, tinggi joknya saya 165 cm teman-teman, lihat nih. Saya masih bisa menapakkan kaki sempurna di dua-duanya ya. Kalau duduknya di tengah, pas tengah ya. Tapi kalau bisa duduknya mundur lagi ya pasti ini lumayan jinjit lah, tapi dikit aja teman-teman tuh gitu. Dan kalau kakinya naik satu ya masih bisa napak sih, nggak ada masalah. Itu teman-teman. Kalau posisi berkendara ini enak banget sih. Beneran nyaman ya, nyaman buat jalan jauh, buat jalan santai, komuting juga, wow, nggak cepet capek. Kemudian gimana dengan pemonceng? Nah pemonceng teman-teman, joknya juga masih mirip kayak versi yang sebelumnya ya. Kalau yang depan mungkin memang lebar banget, tapi ke belakang ini makin sempit. Tapi untungnya busanya lumayan tebal di bagian belakang ini ya, gitu teman-teman. Cuma kalau saya sih tetap aja nih kalau yang pantatnya lebar-lebar gitu, ini kurang tercover semua sih, pasti akan bleber-bleber sampai ke behel teman-teman. Dan untungnya buat pemonceng, posisi footstepnya ya ini lumayan enak loh. Footstepnya ini posisinya nggak terlalu nangkring, tapi juga nggak terlalu maju ya. Tuh pas banget teman-teman. Udah gitu si footstepnya pakai karet. Dia pun tampangnya kayak tampang jadul ya, bukan yang pakai aluminium kayak zaman sekarang. Tapi ini di kaki keset loh, di kaki enak nggak licin teman-teman. Gitu. Posisi boncengan yang kalau menurut saya ya mirip kayak Vario sebelumnya. Gitu teman-teman. Berikutnya kita ngomongin kenyamanan suspensi. Nah kemarin waktu kita jalan ke Bogor teman-teman, ternyata bukan cuma riding position yang bikin nyaman, tapi juga karakter suspensinya. Yang depan ya, yang depan ini sejak versi tahun 2022 itu ada penyempurnaan ya. Jadi kode depannya juga kalau dibanding sama Vario 125 yang sebelumnya beda, lebih empuk teman-teman. Empuk dan jarak mainnya juga lebih panjang, nggak gampang bottoming. Jadi kalau yang lama itu empuk tapi jarak mainnya nggak terlalu panjang, jadi gampang mentok ya. Kalau yang sekarang ini udah jauh lebih baik teman-teman, lihat ya empuknya nih. Mantap ya. Ini untuk ukuran Matic 25cc di kelasnya dia ini ya, yang harganya serupa lah, ada Frigo, ada Brookman. Ini salah satu yang paling enak sih suspensi depannya. Kemudian yang belakang ini sebenarnya karakternya masih mirip kayak versi-versi yang sebelumnya ya. Masih kayak Vario yang Gen 1, 2, 3, 4 itu masih mirip banget ya. Dan karakternya memang karakter empuk teman-teman, lihat nih. Tuh. Udah gitu ngayun-ngayunnya nggak semulus kayak naik Vario 160 ya. Di sini masih tetap kesan lebih lembut gitu. Bahkan kalau dibandingin sama naik PCX 160 atau Vario 160, kalau saya sih masih tetap lebih nyaman di Vario 125 ini teman-teman. Masih lebih enak, lebih angles rasanya. Nggak tahu ya, mungkin karena ini juga sih engine mountingnya dia kan masih di bawah nih, modal di bawah gini ya.
itu mungkin gerakan suspensinya juga beda kalau dibanding sama Horse 60 atau PCX yang udah pakai engine mounting di bagian atas gitu teman-teman. Kalau suspensi oke sih, ini salah satu yang paling nyaman di harga 24-25 jutaan, mantap. Lalu gimana dengan handlingnya? Nah, ini motor secara bobot memang lebih berat 1 kilo kalau dibanding sama versi yang biasa. Tapi kalau dibanding sama generasi yang sebelumnya sama, cuma 112 kilo. Dan feelingnya sama-sama aja teman-teman, kerasa yang ringan-ringannya, lincah-lincahnya masih sama banget sih. Jadi dipakai buat selap-selip di kemacetan, rasanya itu enak banget. Simple ya, nggak seberat kayak naik ADB 60, tapi emang sedikit lebih berat kalau dibanding sama Honda Beat ya. Jadi di tengah-tengah teman-teman. Cuma tengah-tengahnya kalau saya masih enak sih, masih lincah. Buat selap-selip paling yang agak repot ini aja ya stangnya ya, karena memang lebih lebar 7 cm, 3,5 kanan 3,5 kiri. Jadi pas lagi masuk di antara mobil ya lebih hati-hati lah ya, jangan sampai spion atau stangnya kena spionnya mobil gitu kan. Kemudian ban. Nah, bannya ini ban standar yang bentuknya keren loh teman-teman, lihat nih. Cakep ya patanya ya. Patanya kayak ban basah di MotoGP ya. Jadi kalau lagi balap tiba-tiba basah kan dia pakai ban yang patanya garis-garisnya banyak kayak gini teman-teman. Dan ini ternyata dipakai buat belak-belok, dipakai buat hujan-hujanan, mantep bro, nggak kerasa licin ya, jadi masih oke banget sih. Ini buat ukuran ban standar juga gripnya cakep teman-teman. Ini mereknya Federal ternyata, gitu. Yang keempat teman-teman, kita ngomongin remnya ya. Ini agak beda kalau dibanding sama versi yang sebelumnya. Kalau yang kemarin tuh vendornya pakai Tokiko, sekarang balik lagi ke biskuit ya, ke wafer Nissin. bukan, ini Nissin rem ya. Secara spesifikasi sebenarnya sama aja, dia pakai kaliper atau piston ya, terus discnya juga diameternya sama juga teman-teman, tapi emang feelingnya ya kalau menurut saya sih mirip-mirip ya, udah empuk ya, sama-sama empuk. Cuma emang di rem ini bukan karakter yang responsif banget, jadi memang tuasnya empuk, nyaman, tapi buat sampai ke pakemnya memang kita harus tarik lebih dalam teman-teman, kira-kira kayak gitu. Kemudian yang kiri ini remnya masih pakai tromol ya, rem belakangnya, cuma emang rem tromolnya juga pakem ya, mungkin karena masih baru gitu kan. Saya beberapa kali narik dua-duanya malah yang belakang ini udah kerasa kayak kekunci dikit gitu. Wah, yang belakang juga lumayan oke nih, pakem juga gitu kan. Terus di motor ini kombi brake ya, jadi kalau misalnya kita tekan rem belakang maka secara otomatis yang depan juga akan ngerem juga, biarpun porsinya nggak segede yang belakang teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tarik yang belakang maka secara otomatis di depannya kayak ada jeda kosongnya nih. Tapi kalau yang belakang dilepas, nah ini akan full lagi tuh, jarak mainnya akan kembali ke posisi normal lagi gitu teman-teman. Dan yang beda juga adalah di parking brake lock-nya. Jadi parking brake lock-nya ini sekarang mekanismenya agak beda ya. Biarpun untuk pengoperasiannya kalau pakai tangan satu memang agak susah ya. Jadi saya juga harus nekannya lebih dalam gitu kan. Enaknya memang operasinya pakai 2 tangan ya. Tarik sama tangan satunya buat neken gitu teman-teman. Ini empuk sih sebenarnya. Cuma tadi ya karena jauh aja, jadi memang sebaiknya pakai 2 tangan gitu. Dan yang aneh, yang paling aneh adalah yang menurut saya sih kurang oke ya, nggak banget lah. Bentuk tuasnya teman-teman lihat nih, tuas kanan sama kirinya beda. Yang kanan cakep nih bentuknya nih, lekukannya bagus ya. Yang kiri ini kayak motor lama gitu ya. Nggak ada lekukan apa-apa, bener-bener cuma melengkung gitu doang dan panjang banget tuh loh. Kalau menurut saya sih nextnya dibikin seragam aja ya, jangan kayak gini. Beneran kurang enak dilihat, apalagi yang versi standar ya, yang warna tuasnya warnanya silver, kelihatan banget. Yang kelima, kita ngomongin mesinnya. Secara mesin sebenarnya basicnya nih kalau dibanding sama yang Gen 1 tahun 2013 masih sama teman-teman. Power stroke-nya, kapasitas ruang bakar, power sama torsinya ya. Powernya 11 HP, torsinya 10,8 Nm, sama aja. Begitu juga sama penyaluran tenaganya ya. Sebenarnya mirip-mirip lah ya, nggak beda jauh. Tapi memang di versi yang sekarang ini ada perubahan settingan ECU yang bikin putaran bawah sampai tengahnya itu lebih enak teman-teman. Jadi memang kalau dirasain tuh waktu pertama kali kita buka gas ya responsif banget dari 0 sampai 40 ya. Ini kepake banget ya, kerasa banget tuh pas kita lagi stop and go di kemacetan. Jadi pas lagi slap slip, berhenti, gas lagi tuh rasanya motor enteng banget gitu. Udah gitu, mesin ini karakternya halus teman-teman. Waktu pertama kali buka gas, nggak ada gredek ya, mungkin karena masih baru juga, belum 1000 km kan. Tapi pas lagi jalan konstan, rasanya halus, pas lagi berhenti diem juga getarannya juga minim. Itu menambah kesan menyenangkan ya, selain responsif di putaran bawahnya. Tapi ada tapinya teman-teman. Tapi ternyata di putaran atas waktu kita ngukur pakai race box ya, pakai alat ukur GPS, terus kita cobain juga top speednya, ternyata nggak sekenceng versi yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu kayaknya sampai ke 100 lebih gampang ya, lebih cepat sampai ke 100 ke atasnya ke top speed baru kesannya lama gitu kan. Kalau di motor ini sekarang kalau udah di atas 60-70 naiknya lagi tuh lama banget.
Bahkan untuk dapat top speednya pun lama banget teman-teman. Di yang versi street ini cuma dapat 108 km per jam. Sedangkan versi yang biasa mungkin karena stangnya lebih sempit ya, bisa lebih nunduk, dia dapat 112 km per jam teman-teman. Cuma di GPS karena ini cuma 108 km per jam, di GPS ternyata nggak nyampe 100 km per jam, cuma dapat 98 km per jam aja. Jadi kayaknya memang karakternya dibikin karakter yang kota-kota banget. Buat dalam kota, responsif buat stop and go, tapi memang mengorbankan kecepatan di putaran atasnya. Kemudian kalau dipakai buat nancak-nancak gimana? Nah, kita kemarin sempat ke Sentul ya, Sentul Bogor, naik ke titik 0 gitu kan. Ya kalau menurut saya sih buat sendirian, saya 70 kg bobotnya teman-teman, masih enak-enak aja. Buat naik-naik juga responnya masih lumayan nendang ya. Kalau dibandingin sama Honda Beat ya jauh lah. Di motor ini jelas lebih responsif dipakai buat nanjak-nanjak. Terutama tadi karena karakter putaran bawahnya dibikin lebih responsif, jadi pas hentakan awalnya waktu kita lagi nanjak kerasa bertenaga. Kira-kira gitu teman-teman kalau dari mesinnya. Oh iya, di versi yang terbaru ini ada beberapa perubahan di mesin, cuma memang lebih ke pengurangan bobot. Jadi si cover seatnya teman-teman ini dibikin lebih ringan ya. Begitu juga sama swing armnya itu juga dibikin lebih ringan ya. Jadi ribnya, tulang-tulangannya strukturnya masih sama, tapi ketebalan dagingnya gitu ya, ketebalan bodinya ini dibikin lebih tipis. Infonya sih kayak gitu. Terus yang berubah juga adalah radiatornya ya. Radiatornya sekarang dibikin lebih kecil dengan menghilangkan satu slotnya ya. Ada satu slot yang dihilangkan kalau dibandingkan versi yang sebelumnya. Tapi memang secara bobot lebih ringan dan secara pendinginan juga diklaim masih sama kayak versi yang sebelumnya. Gitu teman-teman. Ya mungkin ini ya kalau bahasa kerennya weight reduction. Kayak di MotoGP kan. Dientengin biar kenceng gitu mungkin ya. Atau buat cost down, nggak tahu juga kan. Ya teman-teman, kira-kira kalau mesin itu ya, ini mesin yang menyenangkan kalau menurut saya. Buat harian cukupan, respon di putaran bawahnya oke. Ya mantep lah. Yang keenam, kita ngomongin konsumsi bensin. Oh iya teman-teman, lihat nih. Ini si radiator barunya ya. Radiatornya lebih kecil dan tutupnya juga pakai plastik teman-teman. Pakai tutup plastik, bukan pakai tutup yang logam lagi ya. Itu kalau knalpot sama kayak versi yang sebelumnya. Oh ya, konsumsi bahan bakar. Konsumsi bensinnya klaim dari Honda 51 km per liter. Tapi kalau kita pakai buat harian sih kira-kira dapat 44 ya, 43 sampai 44 km per liter. Masih oke lah, itu masih lumayan hemat. Dan kalau dibandingin sama Mahara 125 yang versi yang lama-lama juga ya segituan juga sih sebenarnya. Nggak berubah terlalu banyak lah ya, masih tetap di kisaran 43 sampai 44 45 km per liter. Buat harian kalau bisa cukup ya. Dan tipsnya kalau mau hemat teman-teman, kalian riding di 50 sampai 60 km per jam. Dan saat ridingnya konstan gitu ya, RPM itu bener-bener rendah banget. Dan kalian juga bisa lihat di indikatornya ya, di fuel meter yang real time-nya. Di situ ada tulisan sampai ke 60, barnya di 60 km per liter teman-teman. Gokil ya. Dan saat itu memang rasanya tuh mesinnya halus banget. Dan konsumsi bahan bakarnya bisa hemat banget teman-teman gitu. Ya kalau menurut saya sih konsumsi bahan bakar yang cukup lah ya buat harian ya. Buat commuting sehari-hari segitu sih kalau menurut saya udah lebih dari cukup. Apalagi secara performa akselerasi awalnya di motor ini lumayan ringan. Oke teman-teman, konsumsi bensin segitu itu didapat menggunakan ISS ya. Jadi ISS-nya aktif, idling stop systemnya kita aktifkan. Jadi kalau lagi berhenti di lampu merah, lagi idle 3 detik, mesinnya mati, digas nyala lagi. Nah itu juga bikin konsumsi bahan bakarnya bisa lebih hemat. Kalau yang versi standar, versi yang CBS doang nggak ada teman-teman. Jadi kalau yang versi CBS ISS sama yang street ini udah lengkap ada idling stop systemnya. Berikutnya kita ngomongin sorot lampunya. Tapi lihat dulu desainnya ya, desainnya cakep, saya suka teman-teman. Ini kalau lagi jalan malam-malam atau kabut-kabut ya, tuh kelihatan banget siluet si DRL-nya, DRL bagian atas ini mirip kayak tanduk rusa gitu loh. Ini ada dua kayak gitu teman-teman. Di atasnya paling atas sendiri ini ada lampu senya ya. Nah lampu senya di atas ini nih, paling atas sendiri lampu senya. Cuma sayangnya emang belum ada hazardnya. Jadi biarpun udah lebih keren tampilannya, tapi ternyata hazardnya belum ada di motor ini. Dan sorot lampunya teman-teman. Jadi motor ini punya dua klaster ya, kanan kiri, dan masing-masing tuh ada dua kolom besar gitu. Yang tengah buat lampu dekat, yang kanan kirinya buat lampu jauh. Kayak gini sorotnya teman-teman. Begini sorot lampunya. Nah kalau kunci kontak on udah otomatis langsung nyala ya. Ini lampu dekatnya kayak gini teman-teman. Jadi memang lebih lebar kanan kirinya, tapi nggak terlalu jauh ya, dan nggak terlalu fokus teman-teman. Ini kepekatannya biasa aja. Nah lampu jauhnya kayak gini. Nah dia nambahin di tengah, dan memang sedikit lebih jauh sih kalau dibanding versi yang sebelumnya ya. Dan dia bener-bener cuma nambahin tengahnya aja nih, segini doang nih. Kanan kirinya masih sama kayak lampu dekatnya.
gitu teman-teman. Cuma sayangnya kurang pekat aja sih, sebenarnya bagus nih kayak ini nih ujung sini ya, jadi kedouble lampu pertama, lampu jauh pekatnya oke banget. Cuma kayak yang sini nih yang lampu dekatnya biasa banget sih, sayang banget ya, kurang wah gitu jadinya. Gimana menurut kalian? Nah sayangnya kurang pekat ya, lampu dekatnya kurang pekat, lampu jauhnya ya oke lah. Sebenarnya kalau menurut saya sih lebih oke kalau lampu dekatnya tuh kayak lampu jauh kepekatannya. Nanti kalau lampu jauhnya nyala bisa lebih pekat lagi gitu kan. Tapi secara luasnya, jauhnya oke sih, udah ditambahin kan. Lebih lebar sedikit ketimbang versi yang sebelumnya dan lebih jauh juga kalau dibandingkan versi yang sebelumnya. Terus yang belakang kayak apa? Yang belakang kayak gitu teman-teman. Yang belakang nyalanya kayak gini. Ini lampu sennya. Nah, kayak motorsport ya. Dan lampu belakangnya teman-teman lihat nih. Dia cuma satu doang. Satu titik aja nih. Dan nyalanya kayak gini. Nah, kalau nyala dia akan makin terang, bukan cuma yang tengah tapi semuanya ya. Nah, semuanya lebih terang teman-teman. Gitu. Gimana? Kalian suka nggak bentuk lampu belakangnya? Jadi kelihatan lebih imut ya, imut banget ya. Tapi emang sesuai sama bodinya yang makin ke belakang makin kecil sih, gitu sih. Sebagai motor harian, akomodasi jelas penting dong. Yang ke-8 ini kita ngomongin akomodasinya ya. Yang pertama adalah bagasi di bawah joknya. Ini kalau buka pakai tombol di sebelah kanan ini ya, kanan knob keyless-nya. Dan ini teman-teman, helm bisa masuk nih. Kalau helm open face kayak gini, yang sekuran ini ya, ini masuk banget nih, bener-bener masuk banget. Plus, tuh, kanan kirinya masih oke, untuknya juga gampang banget. Ini kapasitas bagasinya 18 liter, masih sama kayak versi yang pertama. Jadi yang pertama KSZR tahun 2013 sama teman-teman, sama 18 liter juga. Di bawah joknya oke sih, lumayan lega ya. Kemudian di bawah stang ini ada beberapa kompartemen juga. Sebelah kanan ini nggak ada tutupnya ya, kalau bisa sih bisa buat naruh sarung tangan misalnya, taruh sini ya. Kemudian tengahnya ada kantongan barang, kalau misalnya kalian belanja gitu pakai plastik misalnya bisa taruh di sini. Kemudian di sini nih, ini ada laci konsol yang ini pakai tutup teman-teman, ada tutupnya. Dan ini lebih gede, volumenya 10 liter kalau dibanding versi yang sebelumnya. Sekarang jadi 1,7 liter. Dalamnya ini ada power outlet yang sekarang udah pakai model USB Type-C. Jadi menyesuaikan sama kebanyakan kabel charger yang beredar di Indonesia ya. Jadi cuma tinggal colok doang, nggak makan tempat gitu kan. Lebih simple teman-teman. Nah, ini biarpun lebih besar ya 1,7 liter, tapi ternyata botol air mineral itu nggak semua bisa masuk teman-teman. Kalau yang 600 ml, kalau dia masuk ke dalam dia masih nongol ya, nggak bisa benar-benar masuk ke dalam, harus dipeotin dulu gitu kan, ditekuk-tekuk. Tapi kalau yang lebih kecil, yang misalnya 400 ml, bisa masuk dan bisa ditutup juga gitu. Dan ini juga cakep ya, buat buka tutupnya cuma tinggal ditekan aja, tekan, klik, tekan lagi gitu ya, asik teman-teman. Dan keunggulannya Vario adalah dia pakai dek rata. Nah nih, jadi ini biarpun nggak terlalu lebar ya, jarak di bagian tangannya nggak terlalu lebar, tapi masih bisa buat naruh tas misalnya. Kalau saya ke kantor, saya malas gedong tas taruh di sini, taruh di tengah sini, kaki juga masih dapat lah, masih nggak terlalu yang ngangkang-ngangkang banget, tapi di sini yang jelas bisa ditaruh buat bawa barang juga. Kalau galon gimana galon? Galon ternyata ya beneran cuma di samping aja teman-teman, bener-bener samping sini ya. Jadi si diameter galonnya itu cuma tercover setengah aja, setengah lagi nggak bisa dipegang sama dek pijakan kakinya. Jadi kalau menurut saya bahaya sih, kalau galon jangan telepon aja lah, jangan pakai motor ini gitu kan, karena memang bagian deknya nggak terlalu lebar. Gitu teman-teman. Kalau menurut saya sih cukupan ya, buat harian udah oke lah, biarpun tidak segede PCX gitu kan, tapi buat utilitas sehari-hari sih udah jauh lebih baik daripada Honda Beat misalnya. Yang ke-9 speedometernya teman-teman. Ini sebenarnya kalau secara tampilan isinya ini sama kayak versi yang biasa ya. Ini kan kayak kalkulator nih. Kecil banget ya. Kecil, cuma memang beda di casingnya aja. Casingnya dibikinin cover sendiri, menyesuaikan sama desain stangnya. Isinya sebenarnya lumayan lengkap loh. Ini biarpun kecil kayak gini, ada filmmeter, speedometer, ada jam digital, ada MID-nya ya, multi information display-nya. Di sini ada total odometer, trip A, trip B, ada average full consumption di trip A-nya, kemudian ada tegangan baterai, dan sini ada full consumption yang real time-nya. Terus ini juga ada indikator buat pengingat ganti oli ya. Ganti oli di sini nih ada oil change di sini. Kemudian di atasnya ada beberapa lampu-lampu indikator, buat lampu sen, buat koneksi ke keyless, lampu dekat, lampu jauh gitu kan, ada engine check, ada suhu, kemudian ada buat adding stop system, ada tegangan baterai juga. Dan sini paling kanan ini ada lampu yang nyala, ini buat indikator keylessnya teman-teman. Sebenarnya kalau secara isi oke lah, ini cukupan buat harian, tapi kalian nilai sendiri deh, enak nggak dilihatnya. Ini siang-siang di atas banyak pohon, lihat tuh, berbayang-bayang gitu ya, kurang cerah gitu loh, kurang cerah, kurang kontrasnya kurang kelihatan kalau lagi siang-siang kayak gini teman-teman.
Dan ini kalau kita lagi jalan yang beneran cuma kelihatan jelas tuh hanya speedometernya aja sih. Yang lain tuh info-info lainnya kalau menurut saya sih harus mantengin ya. Kita nggak bisa yang cuma sekali ngelirik doang langsung kelihatan semua infonya. Ini memang bener-bener karena ukurannya kecil aja, jadi kita cuma bisa jelas lihat speedometernya aja. Cuma kalau malam-malam cakep sih, latarnya biru gitu kan, warnanya kelihatan cerah, terang gitu. Cuma kalau lagi siang-siang kayak gini, waduh, kurang enak dilihat teman-teman, gitu sih. Nah ini gara-gara ada logo Kiles ya, jadi ingat kita belum ngomongin Kilesnya. Nah ini Kilesnya sebenarnya mirip kayak versi yang sebelumnya ya, cuma ada 2 tombol teman-teman. Yang atas ini tombol buat answer back system, sekaligus buat mengaktifkan alarmnya. Sedangkan yang bawah ini buat memutus koneksinya. Jadi kalau misalnya kalian lagi mau tinggal lama gitu, kalian matiin gitu. Jadi kalau remote mendekat pun nggak akan terkoneksi gitu kan, harus nyalain lagi. Nah sekarang kita fokus sama yang atas teman-teman. Yang atas ini 1 tombol tapi punya 2 fungsi. Jadi kalau kita ngeklik ini ya, ngeklik sekali aja. Nah ini ntar ada klik yang kedua, alarmnya udah aktif teman-teman. Dan ini kalau digoyangin, dia bunyi tuh. Matiinnya pencet lagi, atau kalau misalnya kalian betah, dibiarin aja juga nanti dia akan mati sendiri sebenarnya. Cuma emang agak lama ya, ada beberapa detik sampai dia akhirnya mati sendiri. Jadi kalau misalnya di parkiran nggak perlu khawatir, karena sebenarnya kalau dibiarin juga nanti akan diem kayak gini. Nah kemudian ini juga jadi answer back system. Kalau misalnya kalian ninggal motor ini di parkiran gitu, kalian lupa di mana, tinggal ditekan. Nah, dia akan bunyi beepnya 2 kali ya, tit gitu. Jadi lebih gampang nyari lokasi parkir motor ini ketika kalian lagi parkir di tempat yang kalian lupa. Kira-kira gitu. Dan kalau di Honda, kalau kalian beli motor ini, kalian dapat 2 remote teman-teman. Jadi remote langsung dapat 2, bukan cuma 1. Kalau Yamaha kan cuma 1 ya. Kalau misalnya hilang kan harus beli lagi. Tapi kalau di Honda memang syaratnya juga dibawain juga, dikasih 1 remote kayak gini lagi. Mantap. Terakhir, yang ke-10, gimana dengan build quality-nya? Kalau menurut saya sih ini ada yang oke, tapi ada yang aduh kok kurang ya gitu kan. Yang oke apa? Yang oke sini kayak body yang utama ya, body yang dicat halus ini sini nih. Ini tebel teman-teman tuh. Ditekan-tekan tebel gitu kan. Terus jarak antar bodinya juga sekarang udah lebih oke ya. Kemarin ada beberapa motor yang jarak antar bodinya tuh renggang-renggang banget kan, tapi di Vario ini udah cakep lagi, udah balik ke yang lebih cakep. Terus warnanya juga bagus teman-teman, kayak ini nih. Bodi belakang ini warnanya hitam ya. Tapi bukan hitam doff teman-teman. Kalau sebelumnya kan Honda itu doffnya kasar ya. Jadi kalau kita tangan kotor, megang di sini tuh gampang banget nempel kotorannya. Tapi kayak yang di Vario ini, Vario Street dan Vario yang CBS ISS, warnanya bukan bener-bener doff, tapi dikasih clear coat-nya tuh satin ya. Jadi ada clear coat-nya, tapi nggak terlalu ngedoff-ngedoff banget dan nggak terlalu glossy-glossy banget, tengah-tengah lah ya. Dan ini ada finishing metaliknya teman-teman, cakep banget nih. Tetap kelihatan klip-klip gitu, biarpun warnanya kayak hitam doff. Keren sih. Kalau yang ungu, ini ungunya lebih solid ya. Warnanya warna ungu solid, khususnya sama peleknya juga sama teman-teman. Ya kalau warna oke lah, saya suka ya. Tapi di body ini nih, body kasar yang sini ya. Nah ini baru nih. Ini kelihatan kayak kurang kokoh ya. Kayak kurang kokoh. Kayak masih lentur-lentur gimana gitu kan. Ya mudah-mudahan sih kuat-kuat aja ya. Mudah-mudahan kuat dan mudah-mudahan bisa tetap tebal juga teman-teman. Gitu. Ya wis, kira-kira itu review kita ngomongin Honda Vario Street 125. Yang kalau menurut saya sih ini oke banget ya, terutama di riding impressionnya, posisi berkendaranya, wah nyaman teman-teman. Kalau dibandingin sama versi yang standar, saya jujur sih mendingan ini. Mendingan yang ini ya. Saya nggak ngomongin desainnya, selera gitu ya, bagian stangnya, tapi kalau dipakainya nyaman-nyamannya masih tetap lebih enak di yang street ini teman-teman. Buat jalan jauh juga nggak terlalu pegel, karena tadi ya suspensinya juga nyaman, joknya juga nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk juga, pas di tengah-tengah. Mesinnya juga karakternya sekarang dibikin enak buat stop and go, kursi bahan bakar juga kalau menurut saya masih oke lah ya. Masih dapat 43 sampai 45 km per liter itu masih bagus banget buat harian. Bahkan kalau kalian jalannya lebih santai, lebih lembut, saya yakin sih 50 km per liter mungkin bisa tercapai ya kalau jalannya banyak yang lurus-lurus gitu, yang nggak macet-macetan. Mungkin masih bisa tercapai di kursi bahan bakar sesuai sama klaimnya Honda. Oke deh, kira-kira itu episode kita ngomongin Honda Vario Street 125 versi 2026 ya, karena memang di akhir tahun ini baru mulai distribusi gitu kan, udah ada beberapa daerah yang udah bisa dapetin unitnya. Ya wes, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif_TV. Jangan lupa follow juga IG saya di Mas Powo pakai underscore di bagian belakang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.